Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini anak-anak? Alhamdulillah semuanya. Insya Allah. Mudah-mudahan di pagi yang cerah ini kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya semuanya. Ya, sebelumnya anak-anak sekalian, ya silahkan duduk yang rapi. Ya, singkirkan apa-apa yang ada di sekitar kita yang dapat mengganggu aktivitas belajar kita pada hari ini. Ya, sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa dulu. Silakan Eko, kita pimpin doa dulu pada hari ini. Baik, alangkah baiknya kita berdoa lebih dahulu agar semuanya lancar, agar semuanya berkah. Ya, berdoa dimulai, berdoa selesai. Mudah-mudahan dengan doa kita bisa dijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan berdoa, ya, apalagi kita minta ditambahkan ilmu, dapat bernilai ibadah ya, dapat bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Absen dulu ya, siapa yang tidak hadir pada hari ini? Sahuri, Bu. Sahuri. Ya, baik anak-anak, karena kita sudah absen, sudah berdoa, sekarang kita akan bersiap-siap untuk memasuki pembelajaran kita pada hari ini. Ya, tema kita pada hari ini adalah tentang permintaan. Sebelumnya saya tanya dulu anak-anak ya, pernahkah anak-anak sekalian masuk pasar atau toko? Pernah, Bu. Ke pasar. Insya Allah. Barang apa yang biasa Ananda beli? Pasar. Cabai, Bu. cabai, bawang, Telur, Bu. Berapa harga barang yang ada di pasar tersebut? Harga-harganya? nggak tentu, Bu. Kadang naik, kadang turun. Tapi ini terjangkau enggak? Tapi nggak. Harganya Terjangkau, terjangkau. kadang terjangkau, Bu, kadang enggak, Bu. Kenapa Ibu tanyakan hal itu? Karena materi itu berkaitan dengan pelajaran kita pada hari ini tentang permintaan. Namun sebelumnya Ibu dulu menampilkan ya tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Melalui pada akhir pembelajaran nanti diharapkan peserta didik mampu mengimplementasikan dan menjelaskan konsep permintaan. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi permintaan tersebut ya. Nah, kemudian menjelaskan hukum permintaan serta asumsi yang mendasarinya. Ya, mendeskripsikan kurva permintaan dalam kegiatan ekonomi sehari-hari, menghitung fungsi permintaan. Karena materinya terlalu panjang, ya Ibu akan membagi dua. Ya, jadi pada hari ini kita dulu mempelajari tentang konsep permintaan dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Manfaat kita mempelajari materi ini adalah agar kita semua dapat mengetahui kemampuan kita dalam membelanjakan uang kita yang kita miliki sehari-hari. Ya, tidak berlaku boros, dan oleh karena itu harus membelanjakan sesuai kebutuhan. Karena pembelajaran ini berbasis masalah, Ibu memperlihatkan dulu video berikut ini. Di pasar tradisional mulai merangkak naik pasca kenaikan harga BBM yang diumumkan pada hari Sabtu lalu. Dampak dari kenaikan harga BBM mulai dirasakan oleh masyarakat, khususnya harga kebutuhan bahan pokok. Di pasar tradisional, harga sejumlah kebutuhan bahan pokok mulai merangkak naik, diantaranya harga cabai yang naik hingga Rp10.000. Sementara itu, cabai rawit naik sebesar Rp15.000 dan bawang merah naik Rp5.000. Selain cabai dan bawang, harga beras juga mengalami kenaikan hingga Rp1.000 per kilogram. Yang juga perlu diantisipasi, rambatan dampak kenaikan BBM adalah harga barang-barang, terutama kebutuhan pokok dan pangan, dagang pasar tradisional. Imbas kenaikan harga BBM juga berdampak terhadap rumah makan warung Tegal.
Meski harga sejumlah bahan pokok mengalami kenaikan, pemilik warteg sampai saat ini masih berusaha untuk mempertahankan harga lama. Itu segerakan operasi pasar, karena dengan situasi seperti sekarang ini takutnya harga komoditi yang tidak dengan naik itu dimanfaatkan oleh pedagang-pedagang pasar yang kurang mendukung masyarakat. Sudah kelihatan? Sudah, Bu. Oke. Ya, kita perhatikan dulu anak-anak gambar yang ada di sini. Ya, apa kegiatan yang mereka lakukan? Lagi belanja itu, Bu. Ada yang belanja di supermarket, ada yang belanja di pasar, dan ada yang belanja di toko biasa. Kedua masalah tersebut, anak-anak, kita akan cari solusinya, ya. Bu akan membagikan dulu LKPD-nya ya. Jadi kita tulis di lembar LKPD, baru nanti disampaikan atau dipresentasikan, ya. Ya, ingat anak-anak, karena materi kita adalah tentang permintaan, jadi kita fokus ya di masalah permintaan saja. Ya, kita cari apa masalah yang terjadi, ya, bagaimana, apa faktor-faktor penyebabnya, dan solusi apa yang bisa kita lakukan untuk mengatasi masalah tersebut. Ya, Ibu kasih dulu ya LKPD-nya, silahkan kita tulis di situ, nanti kita sampaikan, ya, kita presentasikan. Saya kasih waktu 5 menit. Waktu diskusi kita sudah habis, ya. Silakan Ananda bersiap-siap mempresentasikan hasil yang kita temukan dalam masalah tersebut. Ya, karena tadi penyampaian Ibu karena tekniknya adalah number head together. Ya, jadi semua harus bersiap-siap. Saya kasih nomor. Ya, nomor 1, 2, 3, dan 4, dan nomornya yang saya sebut, ya, siap untuk mempresentasikan, ya. Baik, Bu. Oke. Nomor 5. Eko, Bu. Nah, Eko, kita kasih lihat dulu supaya ya, tapi teman-teman lain yang ikut juga ya, untuk membantu Eko, supaya tidak grogi. Ya, buang napas dulu, baru kita bersama-sama. Ya, kalau Ibu bilang presentasi, ya, semua menjawab, kita bisa, Allahu Akbar. Oke? Presentasi. Kita bisa, Allah Ya, kita lanjut. Sudah semangat barangkali, Nak Eko. Nah, silakan, Nak Eko. Apa yang kita bisa dapatkan dari pemutaran video tadi dan gambar yang ada di depan kita? Menurut pendapat saya, mengenai video adalah kenaikan harga-harga yang terus meroket sehingga memberatkan sebagian masyarakat, terutama kalangan bawah. Yang tadi saya lihat adalah pedagang warteg, ya, pedagang warteg yang bingung mau ngapain harganya, mau dinaikin dia ketinggalan oleh konsumen, diturunkan dia rugi. Tapi dia harus stay dengan harga yang lama. Kalau saya lihat di video itu, jadi memang pemerintah sendiri harus melakukan operasi pasar agar harga bisa stabil, sehingga masyarakat, terutama kalangan masyarakat bawah, terjangkau dalam hal membeli kebutuhan pokok, terutama 9 bahan pokok. Begitu cukup ya video. Yang kedua adalah mengenai gambar. Yang gambar pertama, ini wanita sedang di mall, belanjaannya penuh.
Saya bingung mau yang mana, saya cenderung konsumtif kalau ini, tapi memang itu ada dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua adalah antara laki-laki dan perempuan di sini, di mall juga, di supermarket ya. Ini sedang tawar-menawar untuk harganya, tawar-menawar dalam hal kesepakatan harga, sama yang terakhir adalah di toko buku ya. Kemungkinan besar ini tahun ajaran baru mulai masuk, banyak pembeli dan sebagian melakukan proses tawar-menawar agar harga cocok. Ya, Ron, Nak Eko, atas jawabannya. Ya, silahkan kita semua anak-anak simpulkan, baru nanti Ibu sama-sama ya membandingkan apa yang ada di kertas lembar anak-anak sekalian dengan apa yang Bu maksud terhadap materi kita pada hari ini. Waktu sudah habis ya, kita tutup dulu. Atau sebelumnya kita tutup, kita simpulkan dulu. Ada yang mau menyimpulkan hari ini pembelajaran apa? Saya, Bu. Silahkan. Siapa ini, Nak Desti ya? Iya, Bu. Iya, silahkan Nak Desti. Iya, Bu. Ya. Faktor permintaan mempengaruhi dari selera, Bu, dari harga, dari kebutuhan, seperti itu, Bu. Terus kalau permintaan itu berbanding terbalik, Bu. Jadi kalau permintaannya naik, harganya turun. Kalau harganya naik, permintaan turun. Seperti itu, Ibu. Masya Allah. Ya, jawaban dari Nak Desti tadi sudah mewakili. Ya. Jadi kesimpulan tadi insya Allah bisa dipahami semua ya. Ya, namun sebelumnya karena ini sudah menjelang pergantian jam, jadi Ibu hanya menyampaikan ya nanti tugasnya dikumpul dan ada juga tugas yang Ibu sampaikan di rumah. Silahkan kita lihat di Google Form ya. Tugasnya. Ya. Jadi pekan depan insya Allah kita akan lanjutkan materi kita ya tentang fungsi permintaan ya dan kurva permintaannya ya. Pelajari di rumah ya. Sebagai penutup pada hari ini ya Ibu anak-anak sekalian, pembeli membeli barang yang mereka butuhkan ya. Permintaan terhadap barang tersebut pada saat nilainya atau harganya naik akan berpengaruh terhadap barang tersebut. Ya. Jadi jumlah barang yang diminta oleh pembeli itulah disebut dengan permintaan. Jadi kenapa tadi ada buku yang tersedia karena momennya ya waktu tahun ajaran baru. Biasanya kalau tahun ajaran baru permintaan buku semakin banyak. Ya, seperti itu dipaham ya? Paham, Bu. Iya, Bu. Paham. Paham, Ibu. Ya biasanya kalau permintaan meningkat, ketika harga satu produk rendah, maka jumlah barang yang diminta akan bertambah. Ya. Atau seperti itu ya. Ya. Iya, Bu. Ya. Sebelumnya kita sedikit refleks dulu. Bagaimana pembelajaran kita pada hari ini? Menyenangkan, Bu. Lancar, Bu. Ya. Tetap semangat ya. Yang Semangat, mau Bu. lulus. Bu. Semangat, Bu. Insya Allah. Mau libur, Bu. Weekend. Ya, karena waktu habis, ya kita cukupkan pertemuan kita pada hari ini. Ya, sebelum Ibu keluar, ya silakan Nak Eko tutup pembelajaran kita dengan membaca doa. Baik, Bu. Baik, teman-teman, sebelum kita menutup pembelajaran kita berdoa agar ilmu yang diberikan oleh Ibu Guru menyerap dalam diri kita dan berguna nanti. Berdoa dimulai. Selesai, demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.